disebut dengan Tuhan. Menjelang diri itu menyatu menjadi satu, ini perlu perjuangan kenaikan iman. Dalam kenaikan iman dalam perjalanan tauhid, tauhid itu sama artinya dengan iman, berhubungan iman. Di dalam kita memperjalankan hablum minallah dan hablum minan nas, sama-sama kita pahami ketauhidan itu adalah rukun wajib pertama dalam Islam. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sangat orang yang mewajibkan sholat tanpa mewajibkan bersyahadat. Artinya tidak terjadi hubungan hablum minan nas dan hablum minallah, tetapi sudah ada kegiatan menyembah dan disembah. Ini sudah jauh dari maksud dan tujuan Allah. Hablum minan nas dan hablum minallah bukan di sana manusia, aku di sini Tuhan. Tetapi aku Tuhanlah yang berbuat kemanusiaan. Aku juga yang berbuat insan, dan aku juga yang berbuat Tuhan. Tuhan dan insan sebagai umat adalah kodratku semata. Dalam perjalanan ini ada kata yang tidak berasma, yaitu wujud. Keberadaan wujud adalah keberadaan aku. Keberadaan aku di dalam kata wujud adalah wujudku juga sebuah wujud yang maujud. Jadi wujud itu adanya aku karena aku juga yang wujud dan aku juga yang bermaujud. Dalam hal ini pengenalan terlebih dahulu, seperti kita melihat dalam kesendirian Allah jadikan suatu kekuatan dengan kehendaknya, disebut dengan zat kunah. Zat kunah adalah zat awal. Setelah Allah jadikan zat kunah, maka zat kunah ini memohon hayat kepadanya. Maka Allah jadikan dari zat tersebut sebuah zat, yaitu kunal. Kunal adalah zat Allah yang wujud, maujud pada alam, disebut dengan nur. Nah, zat kunal inilah asal muasal terjadinya nur, sifat maujud bagi Allah. Di dalam pengenalan kita kepada tauhid wujud, wujud dan maujud, jangan kita mengatakan berpisahnya atau berbeda di antara kodrat yang tiga tadi. Antara kodrat wujud, wujud dan maujud adalah suatu gerakan, satu wujud dan satu kodrat. Dikala aku wujud, bertajalilah diriku dengan sifatku, yaitu aras, kudsi dan keramat. Disitulah kekuatan yang dikatakan aku dalam kodrat alif lam jalalah. Setelah itu berwujud aku pada sifatku sendiri yang menjadi asal muasal semuanya jadi. Ini yang dikodrat kepada batin, zat dan nur, dan menjadi sebuah tubuh rabbani, yaitu tubuh hakikat. Dengan adanya batin, zat dan nur sebagai tubuh hakikat, maka Allah menjadikan sifat ketiganya, yaitu yang maujud dari tiga batin, zat, nur itu adalah kodrat, iradat dan ilmu. Dan inilah yang menjadi zahirnya Allah, berkodrat, beriradat dan berilmu. 9 kodrat zahir, dan pasti ada 9 kodrat zahir batin. Itu yang dinamakan, setiap zahir memiliki nama asma, setiap kodrat batin bersifat diri. Itu yang dikatakan dengan husna atau asmaul husna. Dalam hal ini, kalau zat kunah yang dijadikan oleh keakuannya, maka zat itu mewujudkan zat maujud yang bernama zat kunal. Kalau zat awal dinamakan zat kunah. Zat kunah inilah wujud yang diasmakan Allah, dan zat kunal inilah zat yang memuji atau nur yang memuji. Karena dari zat kunal lah terjadinya nur,
maka nur memuji disebut dengan nur Muhammad. Inilah yang dikatakan maujud. Wujud pada ketunggalan, berwujud pada zat kunal, dan maujud pada zahir. Dalam hal ini tidak akan bisa terpisahkan antara dua zat yang berasal dari satu zat yang dibagi, tetapi dalam satu kodrat bernama zat. Tidaklah sebuah kebaikan, kebenaran, kalau kita beranggapan zat kunah dengan zat kunal itu atau kun fayakun itu pada wujud yang berbeda. Tetapi antara aku, zat kunah, atau wujud, dan maujud adalah kunal yang berbentuk. Ini kalau makomnya digeser kepada diri sifat yang berketuhanan, diri yang menjalankan ketuhanan, maka nyatalah pada perbuatannya. Apa yang nyata dalam perbuatannya? Dikatakan diri zat awal itu dinamakan kunah atau atau alif lam lam ha, alif awal ha akhir, zat. Sementara yang diwujudkan adalah zat kunal atau zat yang diberikan kodrat alam. Wujudnya adalah nur. Ini yang dikatakan kodrat Muhammad. Dalam penampakan diri sifat sangat jelas. Zahirnya terjadi pada zat awal kunah, dan berupa-rupanya terjadi dalam zat kunal atau nur Muhammad. Sementara wujud adalah batin tunggal, dikatakan wahid. Apa yang wujud? Alif lam atau alif dengan lam alif atau lam jalalah. Di sini ada dalam kodrat keakuan. Setelah menyatunya zat kunah dengan zat kunal, itu yang dinamakan Ahmad. Ahmad itu namanya dipuji artinya. Berarti kalau sudah dipuji, maka dia sudah menjadi Tuhan dari sekalian alam. Itu yang dipuji. Kalau Muhammad sifat nur dan menjadikan ruh dari sekalian alam, bertugas untuk memuji. Sementara yang dipuji, yang memuji adalah berasal dari satu kodrat, yaitu lam alif atau lam jalalah atau tubuh sir atau diri sir. Apa yang dikatakan keputusan diri sir itu dikatakan hu atau aku atau wujud. Nah, hu inilah yang berasal dari dikatakan alif atau lam jalalah, alif dengan lam. Apa yang dikatakan alif adalah hayat, dinamakan sir. Sementara tubuh lam jalalah dinamakan rasa atau sir juga. Rahasia dan rasa itu sama-sama artinya sir. Ya, tubuh juga sir dan rasa juga sir. Dalam hal ini hayat Allah dalam kodrat rasa lam jalalah menjadi kodrat wujud pertama disebut aku. Apa yang dikatakan aku? Berkodratkan tubuh diri rahasia dan bertubuhkan dengan rasa atau lam jalalah. Alif adalah hayat tubuh rahasia, kodrat rahasia, dan lam jalalah adalah tubuh rasa. Kalau rahasia dengan rasa disatukan, itu dinamakan aku. Nah, di dalam perjalanan zat dan nur tadi, bertajali dan bersifatlah aku pada zat dan nurku. Maka nyatalah berasma aku akan Allah, berupa aku akan Muhammad. Bertemunya zat Allah dan nurnya Muhammad, itu menjadi satu kesatuan Ahmad. Siapa Ahmad itu? Batinnya Allah dan Muhammad. Ahmad, maka itulah yang disebut dengan aku, yang mana tubuhnya menjadi rasa dan hayatnya menjadi rahasia. Ada rahasia dan rasa, tubuh rahasia dan berkodrat rasa. Makanya dikatakan tubuh itu si baharu atau tubuh perasa. Dengan demikian jemaah,
Bagaimana kita bisa mentajalikan perjalanan tauhid ini menuju sebuah kodrat aku, ya, aku. Nah, di dalam wujud tadi sudah diterangkan, aku, mana aku pada diri, itulah titik tunggal yang ada di dalam rahasia batin terdalam, yaitu kodrat, yaitu titik bunyi aras gerakan dalam diri. Mana yang dikatakan hayat, itulah yang dikatakan sir nyawa yang akan menjadi tubuh. Mana yang dikatakan sibaharu lam jalalah adalah zat yang batin yang merasakan. Kalau sudah hayatnya, wujudnya menyatu di dalam satu batang tubuh, berpadunya Allah, zat Allah dengan Nur Muhammad, maka berkodratlah pada tubuh aku. Di tubuh aku dikalamkan dengan lahu, di tubuh Muhammad dikalamkan dengan lahi, di wujudnya zahir disebut dengan laha. Jadi innallahu innallaha innallahi, kedatanganku kepada diriku sendiri, kedatanganku kepada zatku, dan kedatanganku kepada nurku. Dan zat dan nur itu adalah dalam wujudku sendiri. Begitu jemaah. Di dalam kita mengamalkan yang telah disampaikan dan dikerjakan, di sana terlihat pernyataan dan pernyataan bertasbihnya sebuah ruh kepada batin tunggalnya yang lam jalalah, yang ada dalam gerak batin jantung, dan di situ melahirkan suatu lam jalalah berupa tubuh. Dan berkodratnya zikir pada nur zat yang ditenggelamkan dalam diri al-haq menjadi diri halus. Diri halus diambil di tempat yang halus, yaitu sebuah batin Allah bernama nafas. Maka diri al-haq ditarik dengan zikir keluar menjadi tubuh zahir. Jadi al-haqqullah wal mubin, al-halikul wakul mubin. Maka diri al-haq itu harus menjadi nyata. Dan kodratnya aras yang dilahirkan alam itu adalah an-nazir yang nyata. Berarti kodrat nyata, wujud pun nyata dari perbuatan zikir dan tasbih. Tetapi dalam pelaksanaan itu kita tidak boleh melihat kodrat yang dizikirkan dan kodrat yang dikumandangkan dengan tasbih, tetapi kita melihat wujud diri sifat Allah, ya, zahirnya Allah berwujud Muhammad sedang dalam proses menjadi Rabbil Alamin, dan kita wajib menyaksikan di dalam perlindungan Nur Ma'in. Nur Ma'in adalah di mana aku berprasangka dalam kepantasan, maka disitulah Nur Ma'in. Kalau wujud dan maujud, Nur Ma'in pasti menghadiri. Karena Nur Ma'in adalah suatu pandangan yang memiliki kekuatan. Berbeda dengan Nur Ma'ani. Kalau Nur Ma'ani adalah suatu basyar, basir dan basyirun. Itu berbeda dengan Nur Ma'in. Dengan demikian nyata sudahlah bahwasanya dengan kita menyaksikan sebuah diri sifat zahir berkodrat Allah dan berupa-rupa pada kodrat Muhammad, disitulah proses terjadinya pengabdian antara menjadikan diri Zahirul Rabbi tadi dengan batinul abdi, dua derajat akan terjadi dalam zikir tadi. Bahwasan yang disembah adalah diwujudkan dan terwujud kita lihat, dan menyembah adalah kodrat yang terlihat juga kepada yang ada, yang duduk. Jadi dikatakan maujud itu hanya sebatas diri, karena lahutnya kepada alam semesta, ruh yang di luar tubuh itu adalah makhluk dan umat yang akan bertuhan. Tetapi ruh pada tubuh, kodrat pada tubuh adalah anazir dari mereka atau sifat nyata bagi insaniyah
insani insanu. Insaniyah berkodrat pada tubuh, insani berkodrat ruh pada rongga-rongga tubuh, dan insanu adalah berkodrat rohani. Dengan kita sudah menghimpun menjadi diri, sebuah diri yang dikatakan Allahu alam, Allah akulah zat, hu aku, alam artinya al-am, yaitu alam yang terlihat atau am atau nyata. Jadi di sini prosesnya sangat sempurna sekali. Keberadaan ini harus dilihat dari kebenaran dan pengkajian yang lebih dalam.